Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhas salikuna ila tariqillah, para perambat jalan Allah, mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sarbarokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perspektif tasawuf bahwa seorang salik untuk bisa wusul dengan Allah, dia harus melalui mujahadah, yakni bertekun-tekun di dalam ibadah, yang akhirnya dia bisa mencapai mukasyafah, tersingkapnya tabir. Kalau sudah terjadinya mukasyafah, maka kita akan sampai pada musyahadah sebagai manifestasi dari pengertian al-ihsan. Al-ihsanu anta'budallaha ka'annaka tara. Kaya-kaya sliramu mirsani Allah. Berarti kalau begitu ada proses namanya mujahadah, kemudian mukasyafah, tersingkapnya tabir. Maka pada saat itu kita akan bisa musyahadah. Nah, musyahadah itu akan terjadi pada seorang salik yang dia bisa menghidupkan Ruhul Kudus, mengesampingkan roh jasmani. Maka terjadilah unsiyah, yakni keintiman, keakraban di dalam ibadah antara hamba dengan Allah. Nah, kalau itu tidak bisa kita jangkau, maka kita hendaknya memahami fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Kalau tidak bisa, maka kita harus muraqabah, yakni selalu sadar di bawah pengawasan Allah. Jadi selalu sadar di bawah pengawasan Allah. Nah, disinilah
yang akan kita bahas secara rinci. Apa itu muraqabah? Kemarin sudah kita mulai bahas ya, tentang muraqabah ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Wa kana lan ono sapa Allahu Allah ala kulli syai'in ing atase segala sesuatu raqiban, mengawasi ya. Jadi kalau begitu, bila kita tidak bisa sampai pada tingkat musyahadah, maka kita harus muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Makanya kemarin kita bahas tentang mal iman, mal Islam, wa mal ihsan ya. Maka ada jawaban dari Nabi Muhammad ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Banyak para sahabat yang heran, wong tanya kok dijawab membenarkan. Nah, kita lanjutakan halaman 268. Ustadz Syekh, ya, maksudipun Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, gurune penulis kitab niki. Jadi Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan bahwa ungkapan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ya, jadi jika engkau tidak dapat melihat Allah, maka Dia akan melihatmu ya, merupakan isyarat tentang muraqabah ya. Jadi itu merupakan isyarat tentang pengawasan Allah. Maka dasar inilah bahwa orang itu merasa diawasi oleh Allah. Itu pertama ya harus merasa diawasi oleh yang lain. Makanya dalam dunia thariqah, seorang murid supaya bisa khusyuk kudu rumangsa ndek mburine utawa ndek sampinge ana mursyid sing selalu mengawasi. Nah, lama-lama sudah, walaupun tanpa ada mursyid, dia sudah bisa merasa diawasi oleh Allah. Jadi itu tahapannya, karena semua itu harus melalui latihan. Jadi proses. Kaya prosesnya ngombe putra wali, orang anti gedek, ya proses. Pertama mungkin gedek-gedek ya. Terus kedua gedek ya. Ketiga ora gedek. Nah, itu namanya proses ya. Semanten ugi muraqabah. Muraqabah itu ya berproses ya. Jadi berproses. Yang pertama adalah merasa diawasi gurunya, lama-lama merasa diawasi oleh Allah. Ini jalan keluar muraqabah ini dari usaha musyahadah tak tercapai. Jadi usaha musyahadah menyaksikan Allah tidak tercapai, maka kompensasinya kudu merasa diperhatikan oleh Allah.
Nah, muraqabah adalah jadi muraqabah adalah ilmunya hamba untuk melihat Allah. Bahkan di dalam pandangan yang lain dia tidak merasa untuk melihat Allah, tapi dia merasa diperhatikan oleh Allah. Kalau orang itu sudah merasa diperhatikan oleh Allah, maka tidak hanya di waktu sholat, di luar sholat pun dia akan selalu diperhatikan oleh Allah. Jadi sampai-sampai kalau ditanya, sampai kok berani sendirian mboten, kula kali Gusti Allah. Ya dalam pengertian apa? Pengawasane Gusti Allah. Jadi orang itu kalau sudah berada dalam pengawasan Allah, disinilah maka dia akan sampai pada tahap bahwa sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi muhasabah koreksi diri, tapi di situ dia bisa muraqabah. Lah muraqabah inilah yang bisa membuahkan ketika dia hidup di masyarakat, maka sholatnya yang selalu merasa diawasi oleh Allah, di luar sholat pun akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi akan selalu diawasi. Sehingga kalau inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka bukan pada waktu sholat. Kalau sholat ya otomatis semoga ana wong sholat munkar mboten enten. Nah itu buahnya di sini. Jadi buah muraqabah tidak hanya di waktu sholat, tapi juga di luar sholat. Jadi muraqabah ketika muasyarah srawung, muasyarah srawung karo masyarakat, lan ketika muamalah. Jadi ketika muamalah, nah merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau dia tidak merasa selalu diawasi oleh Allah, itu biasanya moro wis gak karu-karuan. Jadi amaliyae ora iso tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka muasyarahnya kalau tidak ada muraqabah, bahayanya akan tahfasya lan munkar. Jadi akan fasya dan munkar. Napa wong kok maksiat, napa wong kok wani korupsi, apa wong kok wani nembak kancane. Ada orang yang berani mematikan orang lain, bukan hanya mematikan fisiknya, tapi mematikan pikirannya juga. Nah, itu juga karena apa? Karena dia tidak ada buah dari sholatnya itu. Makanya kalau ada buahnya di masyarakat mesti bagus, ya baik muasyarah maupun muamalah. Jadi kalau sholat itu tidak hanya makbul tapi mabrur. Haji tidak hanya makbul tapi juga mabrur. Nah, umroh tidak hanya makbulah tapi juga jadi mabruro. Jadi menjadi mabruro, di mana kehidupan di masyarakatnya menjadi lebih baik. Jadi kehidupan di masyarakatnya menjadi lebih baik. Mengapa itu buah dari muraqabah?
Jadi buah dari muraqabah. Jadi merasa diawasi terus oleh Allah. Mengapa dia mungkar? Karena dia sudah lupa bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah. Sehingga ketika dia melakukan perbuatan jelek, ya, dia ditangkap kemudian dihadapkan ke pengadilan, ya, maka di situ dicek satu persatu. Iki bener enggak ngene iki bener enggak gitu ya. Nah itu karena ingin membuktikan. Makanya saniki enten alat bantu jenenge CCTV. Nah, setelah CCTV itu menjadi alat bantu. Nah, itu menjadi alat bantu untuk membaca orang. Ya, jadi alat bantu untuk membaca orang. Nah, dari situlah akhirnya bisa diketahui, ya bisa diketahui. Nah, seseorang telah melakukan perbuatan jelek. Perbuatan api apa tidak diketahui? Ya diketahui, tapi kan tidak ada masalah. Ya, masyarakat itu hanya melihat yang jelek. Gitu. Nah, apalagi kalau sudah ditangkap oleh KPK, ya mesti diteliti, Pak. Mencari bukti dan lain-lainnya. Gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau orang itu sudah sholatnya itu tingkat muraqabah, berarti dia itu sebenarnya sudah masuk ke wilayah hakikat, ya, Gulawang Suli. Jadi di sini dia masuk pada wilayah hakikoh. Ya. Jadi hakikoh. Sebab sholat itu enten sholat syariat, enten sholat hakikat. Sholat hakikat itu musyahadah, kemudian muraqabah. Menyaksikan Allah, kalau tidak bisa dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau dia sudah bisa itu, maka ketika muasyarah dan muamalah menjadi baik. Ya. Makanya banyak pertanyaan, wong iku lek salate ora nyacat sregep saben waktu berjamaah, ya. Tapi kok sih seneng nglakoni elek ae. Nah, berarti tidak sampai di sini, dia hanya sholat dohir, belum sampai sholati ya mengikut sertakan batin. Ya. Jadi mek dohir toh. Nah kalau mengikut sertakan batin, maka dia akan sampai pada tahap muraqabah, yang itu pada hakikatnya adalah sholat yang hakiki. Nah buahnya bisa dilihat bagaimana di tengah-tengah masyarakat gitu. Kita langsung buka halaman 269. Alinea pertama, Ahmad Al-Jariri mengatakan, barang siapa yang tidak memperkuat takwa dan pengawasan antara dirinya dan Allah, ya, maka dia tidak akan sampai pada mukasyafah, ya. Jadi terbukanya tabir. Jadi kalau orang itu ketika tidak menghiasi dirinya dengan takwa dan pengawasan antara dirinya dan Allah, maka dia tidak akan bisa mukasyafah. Kembali di sini, apa orang itu bisa langsung mukasyafah? Ya. Nah di sini tidak. Jadi mujahadah itu mesti didasari dengan dengan takwa. Maka takwa di sini hiasannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi ayat-ayat yang mengkaitkan ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong sing padha iman, itu sebenarnya adalah dasar. Jadi di sini iman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam.
wong-wong sing padha iman, diwajibkan bagimu ya berpuasa. Nek ana wong enggak duweni iman, posone ora ana gunane. Wong iman itu dasar nanti akan bisa musyahadah, mujahadah, ya nanti akan terjadinya mukasyafah. Sehingga kapan kalau orang puasa itu bisa mencapai mukasyafah, itu adalah pada ayat yang terakhir itu yang menjelaskan tentang puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku kepadamu wahai Muhammad, ya maka jawabannya jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya itu sangat dekat. Jadi kalau begitu ya harus melalui mujahadah poso. Ya, poso ini mujahadah. Nah, dia akan bisa mukasyafah. Karena apa? Allah ngandhaken fa inni qarib. Sesungguhnya saya ini dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya lebih dekat dibandingkan urat nadinya. Gusti Allah ku nyedhek mek menungsane sing ngedoh ae gitu ya. Jadi menungsane ngedoh. Makanya kelanjutan orang mujahadah, riyadhah gitu ya. Makanya kalau ada satu daerah sakniki mengadakan acara mujahadah kubro ya. Acarane mulai mari isya buyare jam 3. Jadi bacaane rumiyin jamane kita se alit le ana mujahadah nggih wanci macane istighfar kaping 3. Saniki kan mboten nak ping 3. Lek istighosah niku lho Pak. Mari ngono maca apa ping 3. Jadi ping 3 tok. Lek jumlahe wong 1000 kan Pak wis 3000 ampunan. Lek rumiyin mboten lek maca selawat ya munjiat utawa nariyah ping 3333. Lah iku buyare jam 2, jam 3 niku ya. Saniki mboten sedilut tok mari wis. Ya tidak akan sampai tujuan dari mujahadah gitu ya. Nah, kalau dia sudah mencapai mujahadah maka dia akan mukasyafah. Bisa tersingkap tabir maka dadi fakasafna angka aka fabasarukal yauma hadid. Maka pada saat itu fabasarukal yauma hadid, peninggal hatimu jadi terang benderang. Nah, akhirnya terang benderang itulah menjadi musyahadah. Nah, terang benderang itu hati yang paling dalam yang disebut dengan Ruhul Kudus ya. Lah sing di awak niki jenenge Ruhul Jismani. Jadi Ruhul Jismani kapan itu akan bisa musyahadah? Maka ketika Ruhul Jismani ini ditekan, Ruhul Kudus itu akan keluar, itu akan bisa musyahadah itu. Maka disitulah terjadi unsiyah gitu ya. Jadi menjadi unsiyah ya. Nah, niki jadi batin, hati, kemudian di dalam, paling dalam adalah unsiyah. Makanya niki kula tekanaken ya, kita niki nek ibadah lek niku mboten saged kita capai, maka kita hendaknya berusaha merasa untuk selalu diawasi oleh Allah. Gitu ya. Makanya pandangan Syekh Al-Jariri, ya, dia mengatakan barang siapa yang tidak memperkuat takwa dan pengawasan ya, antara dirinya dengan Allah, maka tidak akan sampai pada mukasyafah. Ya, tidak akan bisa mencapai mukasyafah, terbukanya tabir
ya. Jadi terbukanya tabir, ya. Jadi manusia itu selalu ditutupi, Pak. Jadi selalu ditutupi. Bagaimana tutup itu bisa tersingkap, dia bisa tembus pandang. Maka disitulah kalau sudah tingkatannya bisa tembus pandang itu musyahadah, ya. Maka di sini dijelaskan oleh Ibnu Jarir, ya, terjadinya persaksian diri dengan Allah. Makanya ada satu syair itu, ra'aitu rabbi bi'aini qalbi la syakka anta anta. Kula mirsani, ya, pangeran kula dengan mata hati, la syakka anta anta. Ora ragu maneh bahwa jenengan adalah jenengan. Itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi kalau begitu, kalau di sini kalau melihat hadis muraqabah itu kelanjutan. Kalau kita tidak bisa mencapai musyahadah, ya. Jadi kalau kita tidak bisa mencapai musyahadah, ya muraqabah, ya merasa diwasaken dening Allah. Jadi diwasno terus dan pundi-pundi, ya. Jadi kalau ten griya disukani CCTV ku nulung, ya. Jadi nulung malaikat mene-mene cek antarane CCTV ini karo malaikat ngecek kelakuane wong bener apa ora. Nah, maka terjadilah check and recheck, gitu ya. Jadi terjadi apa yang disebut dengan, ya, muraqabah, pengawasan Allah yang dilakukan di mana saja. Makanya satu ketika enten kiai niku di demo karo santri ini. Padahal santri kan lek kate demo barang kan kualat, ya. Tapi kena santri rada tambeng, gitu ya. Jadi demo ditakoni karo kiai ini, apa cung? Awakmu kate demo rame-rame. Jawabane santri ini, ngeten Pak Kiai. Santri niki kan kathah. Tapi sing paling jenengan senengi niku kok mek siji. Kok liyane mboten jenengan perhatikan, ya. Akhirnya kiai ini ngeten, ya wis ben tak umumno kabeh teko maneh. Wape dikai PT, ya. Jadi santrine 1000 kai PT 1000. Saiki tak kai PT golek olating belen ndek nggon sing gak ana wong ruh. Wah, akhire golek nggen baru secerahno. Lah santri siji niki teko-teko, Pak. Lho nandi arek iki wong dikongkon beleh kok gak teko-teko. Barang teko pitike durung dibeleh. Ditakoni karo kiai ini, lho apa kok durung kon beleh, Cung? Gitu ya. Jawabane santri ini, lah kula ten pundi badhe beleh, wong sedaya dalam pengawasan Allah. Nah, jadi dalam pengawasan Allah, akhirnya santri liyane niku semerap. Lah ini lho bedane awakmu karo santri siji. Niku maknane napa? Antara orang yang begitu banyak sing merasa diawasi oleh Allah lho mek situ. Dadi 1000 siji gitu ya. 1000 siji. Gak 1000 moro 1000 itu gak mboten enten. Ya 1000 siji. Lah ngeten iki biasae sing bakale dadi waline Gusti Allah. Liyane ya dadi wali murid. Gitu ya. Jadi lek sing waliullah niki ngeten iki, ngeten. Nah,
Pada alinea berikutnya, saya telah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan seorang raja mempunyai menteri. Suatu hari dia berada di sampingnya. Raja menoleh kepada sebagian budak. Mereka berhenti untuk berdiri di depan raja tanpa keraguan-raguan. Akan tetapi gerakan dan suaranya lebih dimengerti daripada mereka. Nah, setelah itu raja memandang menteri itu dalam keadaan seperti semula. Nah, menteri itu takut karena mengira raja akan menduga, jadi akan menduga dirinya memandang mereka dengan keraguan-raguan. Nah, dia lantas memandangnya, jadi memandangnya sebagaimana yang dipandang raja. Nah, pada saat itulah terjadinya dialog. Lawang budake wani kok, iki menteri kok ora wani, gitu ya. Nah, itu akhirnya apa? Keadaan itu sebagai contoh pengawasan makhluk kepada makhluk yang lain. Bagaimanapun bagaimanapun pengawasan muraqabah hamba kepada Tuhannya. Jadi biasanya kalau Buddha itu biasanya kalau kepada raja itu ya wis biasa, wong pancene Buddha karena Buddha. Tapi lek menteri di hadapan raja yang diingklu ae, Pak. Soale lek Buddha ora ana kaitane karo bayaran, tapi lek menteri ana kaitane karo bayaran. Lek keliru titik ngoten jadi keliru titik dilereni malah gak duwe bayaran. Lek Buddha dilereni malah seneng dek dilereni Buddha, malah dia bebas dia. Makanya kalau begitu pengawasan itu bisa terjadi. Kesadaran yang tinggi dalam pengawasan Allah itu tergantung pada dirinya. Jadi tergantung pada kondisi dirinya. Jadi antara Buddha dengan menteri itu beda. Ya seperti ambil contoh kalau wingi niku ketika di Mauritania pada waktu lama itu terjadi krisis, di Maluku mboten enten krisis. Ndelok begitu nek kutha iku kuthane sepi gitu ya. Barang teko nang desa kok di desa kok tetep rame. Ditakoni karo ulama Maluku, lah iya sampean iki lho wong negarane krisis kok seneng ngeten iki. Sing bal-balan ya pancet bal-balan, sing kasti ya seneng kasti, sing bapak ibune ya guyon nek ngarep nek ngarep teras gitu. Ditakoni lho lah ya napa wong kula niki biasa nggih ngeten iki kok. Biasa nggih ngeten iki. Lah sing krisis niku sing biasa akeh duwike, saniki gak pati akeh duwike, lah niku krisis. Jadi jawabannya ngoten. Jadi kalau begitu ya menstabilkan kondisi itu menjadikan kestabilan hati. Jadi kalau terjadi ketidakstabilan, bagaimana dia bisa stabil hatinya? Karena banyak orang itu stabil ketika tidak ada, tapi dia itu bisa stabil karena ada. Nah, bagaimana kalau dia yang ada itu bisa stabil walaupun tidak ada? Nah, iki sing rada angel, Pak. Makanya muraqabah itu juga gitu. Itu tergantung pada orang-orangnya. Jadi pada
kebiasaan orang itu sama dengan kebiasaannya ketika dia berkaitan dengan ekonomi gitu ya. Jadi wong desa ora tau susah ya mulai biyen golek saiki kanggo meneh utawa golek saiki ya kanggo engko gitu ya. Lah lek liyane kan mboten pikirane kathah. Makanya hati-hati sing biasa nrimo akeh mari ngono nrimo titik gitu ya. Makanya lek wong wis biasa oleh gula ya melok dadi pembantu presiden mesti kepingin supaya tetap dadi pembantune presiden ya. Kalau presiden mudhun katut mudhun Pak itu ya. Malah sing penak iki wong ndek isor iki ya ora pati bingung, mudhun ya ora apa-apa, ora mudhun ya ora apa-apa, wong wis biasae ngono iku gitu ya. Jadi kalau begitu kestabilan hati itu mempengaruhi ya. Jadi mempengaruhi muraqabah ya. Jadi kestabilan hati. Makanya bagaimanapun pada diri manusia itu ada satu kondisi, ada batin yang itu harus selalu dijaga. Makanya dungane ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahidat yang bolak-balikkan hati ya, panjenengan tetepaken manah kula ya ala dinik dumateng agama jenengan. Jadi tetap ajeg gitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disinilah yang nanti muraqabah itu akan terjadi apabila dia selalu ya seseorang itu apabila dia sudah mengalami kestabilan hati ya. Jadi kestabilan hati. Makanya zikir karo salat iki terus itulah yang akan menjadikan kestabilan hati dan akan menguatkan muraqabah. Jadi kestabilan hati itu penting pada diri seseorang ya. Jadi penting pada diri seseorang. Sebab kalau tidak maka terjadi bolak-balik ya. Jadi bolak-balik. Pertama diketahui ada bukti dia yang nembak. Barang ditanya bukan saya yang nembak, dia. Begitu dia diminta pada keterangan yang terakhir mengatakan yang salah itu saya ya. Sayalah yang memerintahkan dia menembak dan saya juga ikut menembak. Tapi dia menyesal. Makanya lek kaya ngoten niku Pak, iku hukumane bukan hukuman mati Pak. Hukuman 250 tahun. Panjenengan mikir kok 250 tahun. Wong umure paling-paling tambah 50 tahun wis budal gitu ya. Lah ini 250 itu karena banyak orang yang dirugikan karena dia. Nah, iki padha njaluk nuntut iki. Jadi njaluk nuntut, akhirnya tumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi akhirnya tumpuk-tumpuk. Lah iku karena tumpuk-tumpuk gak iso mlebu swarga gitu ya. Jadi gak iso mlebu swarga, mlebu neraka isone. Saking suwene gitu ya. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah kula wangsuli malih orang itu bisa mencapai tingkat muraqabah bila ada kestabilan hati ya. Dia masuk pada wilayah hakikah dan ada stabilitas ya. Ya stabilitas emosi ya, jadi stabilitas emosi. Jadi stabil. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, kestabilan inilah yang harus kita jaga. Makanya biasanya kita mboten nate ndonga ya. Mboten nate maksud kula selalu ndonga kita nika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya mukhawwilal akhwal khawil akhwali ila asanil hal. Ya wali ya muta. Jadi itu kestabilan. Nah, kalau sudah terjadi kestabilan
maka akan mencapai tingkat muraqabah, kesadaran. Ya. Jadi kesadaran diawasi oleh Allah, yang pada gilirannya dia ketika muasyarah dan muamalah dia akan merasa diawasi oleh Allah. Ya. Sehingga ngelakoni sing ora pantes mawon niku mboten wani, gak pantes ini. Ya. Jadi gak pantes. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dengan begitu maka seorang hamba, saya ulang, akan mencapai tingkat muraqabah, kesadaran diawasi oleh Allah apabila dia sudah ada kestabilan hati. Lah, kestabilan hati inilah sebenarnya kita akan kembali pada yang namanya mujahadah. Jadi akan terjadi melalui mujahadah. Jadi tetap kudu mujahadah. Ya. Mujahadah. Jadi mujahadah niki lek kita pribadi ya sendiri omah mosok gak sungkan karo Gusti Allah lek ndelok HP 3 jam. Ya. Tapi lek wiridan apa gak pati kuat lek 3 jam. Gitu ya. Lah ini koreksi dhisik, mesti ana sungkane. Lah yo aku lungguh anteng ndek kene nganti 2 jam ndelok YouTube ya. Apa kok betah. Tapi lek wiridan ora betah. Lah ini awal-awal dari terjadinya orang itu mencapai tingkat muraqabah, harus mujahadah. Duweni sungkan. Jadi duweni sungkan, bukan hanya sungkan perkara ninggalno yang haram, mek perkara bisa nyempurnakno sing halal niku mawon sungkan. Jadi ora bisa nyempurnakno, sungkan aku karo Gusti Allah, kok ora iso nyempurnakno ibadah. Padahal ibadah itu perlu dan penting. Nah, kesempurnaan itulah yang akan terjadinya mukasyafah ya. Maka mujahadah saja kemarin sudah saya terangkan ya. Jadi mujahadah saja ya. Dia sudah bisa dikatakan sebagai muhsin. Bagaimana kalau terjadi mukasyafah? Dan bagaimana kalau menjadi mujahadah? Wong falladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah itu beserta orang-orang yang suka berbuat yang terbaik. Mujahadah itu loh, usaha itu terbaik. Bagaimana kalau dia bisa masuk ke wilayah mukasyafah atau bisa masuk pada tingkat musyahadah. Nah, saya ulang, kalau itu tidak kita mampu, maka kesadaran diperhatikan oleh Allah dengan muraqabah, itulah yang harus ada pada diri kita ya. Harus ada pada diri kita. Wabillahi enten pertanyaan, monggo. Nggih. Ada seorang ibu ya yang sudah ditinggal mati suaminya ya. Jadi ditinggal mati suaminya, sedangkan sedangkan meninggal ada masalah dengan istrinya sampai mau bercerai ya. Sampai mau bercerai ya. Kemudian yang ditanyakan, yang menjadi masalah sekarang ini ya, seorang ibu itu ya kawin ya, jadi
ibune padahal wis ditinggal mati karo bapake, karo bojone. Tapi selalu menjelek-jelekkan suaminya padahal sudah meninggal. Iki gak tahu ngaji tasawuf ya. Jadi ibunya ndak tahu ngaji tasawuf ya. Bahwa sebenarnya wong niku lek wis ngaji tasawuf masih wong elek iku lho api. Angel niki Pak ya. Jadi masih ana wong elek iku tetep api. Masih sing lanang iku elek ya tetep ganteng Pak. Ya. Lek kelakuane elek ya kudu tetep sebagai kelakuan sing api. Gak oleh malah sing lanang iku dielek-elekno terus. Makanya kula contohaken kula nggak ada derek niku. Estri sing lanang iku senengane mabuk. Ya. Dan esuk niku mesti turu ning ngarepe lawang. Ya. Dibukakno mari ngono digugah, disiapno banyu anget kongkon adus. Ya. Kula takoni lah ya sampean kok telaten duwe bojo kaya ngono. Ya. Jawabe derek kula niku lah ya apa? Wong ku peparinge Allah paling apik. Jadi iku peparinge Gusti Allah paling apik gitu lho. Oh, berarti wong iki biyen ngajine wis temenanan iki. Pokoke peparinge Gusti Allah iku apa ae masih ketawe elek iku apik. Lah yo gane nggih sekawan gitu ya. Wis rumah tangga kabeh gitu. Ya meng ngoten tok jawabane gitu ya. Enak iki ngono peparinge Gusti Allah gitu ya. Wis ditampa ae. Tapi nggih enten sing mboten telaten bojo ngene ki apa sebuah ae gitu ya. Lah niki enten sing ngoten gitu ya. Lah yang hebat itu kan ya bojone kaya ngono iki lho. Ya sik paling api lah nanti diparingi Gusti Allah ngono iki masa ate ditolak. Wah iki luar biasa ya. Jadi kalau begitu ya walaupun anaknya umpamane ngilingno pancet mboke bapakmu biyen bolak-balik bapak ya. Masih bapak kula kaya ngoten sampean nggih seneng bektine apa? Lho anak yo akeh gitu ya. Wong anake akeh kok bapak itu seneni tok ae gitu ya. Nah itu karena apa? Karena ada sesuatu yang dia belum bisa memberikan yang lebih. Padahal yang diberikan itu adalah sesuatu yang lebih lah. Nah ini cara berpikirnya kudu kaya ngono. Makanya enak dadi wong ngaji tasawuf. Masih elek ya dibarang ganteng ya. Masih kelakuannya elek ya kelakuannya bagus. Ya muga-muga meni mlebu swarga bareng-bareng. Ngoten mawon. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.